Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan analisis berdasarkan request ya. Jadi di sini udah ada beberapa yang ini ya request saham di sini di postingan saya yang bagian ini komunitas ya. Kalau kalian mau ngecek di channel saya, masuk ke bagian komunitas dan kemudian kalian bisa komen di sini ya di postingan saya yang seperti ini. Jadi mau request saham apa, kalau kalian ada request saham tertentu bisa komen di postingan-postingan saya yang seperti ini ya. Oke, di sini ada yang sudah dari kemarin ini ada request saham IPCM sama CTBN, cuman saya bilang masih tunggu yang lain ya. Jadi saya berharap ada 10 permintaan request. Oke, di channel saya ini yang komen di bagian komunitas cuman ada permintaan ada 2 ya. Jadi terus kemarin saya cari-cari lagi di DM juga ada permintaan beberapa, dan juga di yang langsung WA saya juga ada, dan saya kumpulkan semua dan sekarang sudah genap 10 ya. Jadi untuk kalian yang mau request saham, saya sarankan bisa komen di ini di bawah atau di video-video saya yang saya upload, atau bisa komen langsung di sini di di komunitas ini, bagian komunitas ini, dan bisa komen juga atau DM langsung atau WhatsApp langsung ke saya, atau bisa juga tanya di grup WhatsApp saya. Jadi untuk kalian yang belum gabung di WhatsApp saya, di grup WhatsApp kami bisa gabung ya, bisa gabung. Nanti ininya linknya ada di bawah deskripsi ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, jadi lanjut aja ya. Untuk yang pertama saya akan membahas saham Mayor ya. Oke, kalau Mayor ini sendiri saat ini dia masih berada antara istilahnya masih labil ya, masih labil, dimana dia sekarang masih berada di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah ya, hampir seperempat di area resisten, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya. Sebentar saya lihat dulu ini garis dari mana asalnya. Oke, ternyata garis itu saya buat di harga 1760. Ini adalah support sebelumnya di sini ya. Di sini ketika sini menjadi area resisten dan di breakout, dan kemudian retest di sini, dan saham ini lanjut terbang ya ke atas, naik, dan kemudian sampai di area sini ada profit taking ya, atau ada rejection di sini. Jadi sudah mulai jualan semua dan mulai ada tekanan jual terus-menerus, turun dan turun terus, dan sampai di area sini. Ini sempat menjadi area pantulan ya, area pantulan naik dan kemudian di breakdown lagi, dan kemudian di breakout dan retest di area sini lagi, dan kemudian kembali naik lagi. Oke, dan sampai di sini juga ada profit taking lagi, ada rejection, dan kemudian turun lagi di sini turun, dan kemudian naik lagi, dan kemudian kemarin sempat terpantul ya di area sini, di area 1760 ini sempat mantul, tapi nggak sampai ke area resisten trendline downtrendnya ini seperti pola-pola sebelumnya ya. Oke, di sini ada resisten downtrend minor ya, saya buat di sini karena cuma ada 2 pantulan. Kalau yang mayornya ada di sini. Nah, di garis ini di harga, berarti untuk saat ini di harga 2700. Oke, tapi kalau di sini ternyata dia masih tertahan di resisten downtrend minornya ya, dan di sini juga dia sekarang berada di bawah atau masih berada nanggung ya di bawah seperempat dari area 1760 ini. Dan di sini juga saya buat area aja sekalian, dimana ini adalah area supportnya, dan di sini juga sempat menjadi area resistennya. Coba kita lihat untuk risk rewardnya di sini. Kalau kita masuk di sini ya, misal cut loss kita resistennya di sini, dan cut loss kita terdekatnya di sini atau maksimalnya di sini, berarti itu sudah terlalu jauh ya di sini ya. Oke, jadi sini maksud saya di sini kalau dari segi risk rewardnya sendiri di saham Mayor ini, kalau kita untuk masuk agak beresiko ya, karena resisten kita itu sudah dekat dengan area rejection di sini di harga 1760. Kalau kita masuk di sini ternyata dia nggak naik ke atas, tapi dia malah turun ke bawah, kita harus merelakan kehilangan sekitar 11,31%. Itu udah lebih dari 10% ya. Jadi misal 1 juta kita harus merelakan sekitar 110.000 ya, kalau kita misal masukkan dana 1 juta di saham Mayorani misalnya. Tapi kalau dia naik pun ternyata kita cuma dapat sekitar 4,76%. Kalaupun itu maksimal mentok misal sampai ke resisten ini, ya lumayan sebenarnya. Tapi ya kalau dia berhasil breakout, tapi kalau cuma sampai di sini dan kemudian dia kembali reject,
ya kita cuma dapat sekitar 47,6%, tapi sebenarnya lumayan. Cuman ya tadi resikonya kalau dia naik, tapi kalau ternyata dia malah turun, kita harus rela dan harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 11,31%. Kalau di area support ini udah lebih lebar lagi ya, jadi sekitar 25,30% di harga 1255. Dan ini juga di sini saya buatkan area dimana ini adalah area support sebelumnya, dan di sini adalah area resisten ya. Di sini area resisten. Di sini ya, di sini area supply ya, area supply kemudian turun, ada supply lagi di sini dan turun, dan di sini juga di breakout di sini dan sampai ke area sini. Oh, coba kita tarik aja ini. Tadi 1760 ya. Di sini. Oke, kemudian ketika dia breakout dan sampai ke area sini kembali reject lagi ya, dan kemudian di sini area retestnya. Jadi itu adalah area yang bisa kita pertimbangkan selanjutnya untuk area supportnya, atau bisa dibilang adalah area support kuatnya, dimana ada supply and demand di area sini. Oke, jadi untuk yang terdekatnya di supportnya di sini ya, dimana ini adalah pantulan sebelumnya. Jadi kalau menurut saya kalau kalian ingin trading di sini untuk jangka pendek aja ya, karena secara trennya sendiri saham ini masih bergerak downtrend ya, masih bergerak downtrend, dan ini juga kalau dari resisten minornya sendiri jika dia masih bergerak downtrend. Jadi kalau menurut saya kalau emang mau masuk di saham ini, kalian ingin masuk karena nggak tahu, karena kalian saking cintai dengan saham mayor ini, kalian bisa tunggu aja di sini ya, di bawah area sini di harga 1515 misalnya, dengan cut loss-nya 1 tick aja di bawah area ini, misal di harga 1495, atau 2 tick ya boleh di bawah ekornya ini sekalian di harga 1480, dengan resisten utama kita terdekat kita adalah di 1760, yaitu 16,17%. Atau kalau dia bisa breakout, dia bisa sampai ke resisten trendline downtrend mayornya ini, jadi sekitar di harga 1910, tapi itu semakin lama bisa semakin turun ya, karena ini kan resistennya downtrend. Jadi untuk terdekatnya saat ini kalau resisten downtrendnya ada di 26%. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari RSI sendiri sekarang dia sudah mendekati area resisten area 50 ya di sini. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area 50 ini, ada kemungkinan dia akan terbental balik ke bawah atau dia malah nge-breakout ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini dari RSI sendiri juga sudah nanggung, dan dari harga candlenya sendiri kita juga sudah melihat sudah nanggung. Oke, tapi untuk kalian yang masih punya saham ini ya, masih punya memegang saham ini, tadi kan kondisinya untuk kalian yang belum punya kalian bisa tunggu aja di area sini. Atau kalau mau lebih amannya lagi, kita tunggu aja dia breakout dari area resisten downtrend minornya ini. Oke, di sini di atas ini, atas resisten ini. Dan untuk kalian yang sudah punya atau masih hold saham ini, mungkin area supply and demand di sini mungkin ini adalah area terakhir ya, area terakhir di mana kalian bisa menahan saham ini. Jadi ketika dia sudah ngejebol juga area ini, ya udah misal menyentuh harga 1265, kalian bisa keluar dulu, bisa pertimbangkan untuk keluar dulu. Dimana kalau dari pola besarnya sendiri di sini kita bisa melihat ini adalah pola double top ya. Dimana kalau double top itu, coba saya chargingkan double top. Oke, seperti ini ya. Jadi double top itu kalau dia terbentuknya seperti ini dan kemudian dia break dari area supportnya di sini. Di sini kan area double ini naik ya, naik, dan kemudian di sini dia retest dan pullback lagi naik ke atas, dan kemudian dia di sini nge-breakdown area pullbacknya ini, dan kemudian dia akan lanjut turun. Jadi sama kasusnya seperti Mayora ini ya, ini ada double bottom, dan di sini adalah area pullbacknya ya, di sini area pullbacknya. Jadi kalau misal area ini ditembus lagi, jadi ada kemungkinan dia akan bablas lanjut turun ke bawah untuk saham Mayora ini. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih hold saham ini,
secara tren besarnya saham ini masih downtrend, dan secara tren minornya, tren kecilnya dia juga masih downtrend. Dan di sini juga kalau secara garis besar ya dia saat ini terbentuk pola double top, di mana dia sudah berada di area ini ya, mendekati area pullbacknya ini. Kalau seumpama area pullbacknya ini ditembus juga seperti tadi, area pullbacknya ditembus, ya udah dia akan lanjut downtrend semakin dalam lagi. Jadi untuk kalian yang masih hold saham ini, kalian bisa keluar dulu ketika dia ngejebol juga area supply and demand yang ini ya. Oke. Kalau kita lihat sendiri dari tren MA50 dan MA200 nya jelas masih downtrend ya, masih downtrend. Garis MA50 masih berada di bawah garis MA200, dan candle-candle bergerak konsisten semakin menjauh di bawah garis MA50 nya untuk saham Mayora ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang mau trading, yang belum punya kita bisa jemput di sini, atau kita tunggu dia breakout dari resisten downtrend minornya ini. Kalau yang sudah punya, kita bisa bisa pertimbangkan area di 1265 ya. Kalau dia menyentuh harga 1265, kita bisa keluar dulu. Oke, selanjutnya ada saham Breeze. Oke, kalau saham Breeze ini sendiri, kalau dari tren MA50 dan MA200 nya masih jelas terbentuk downtrend ya. Di sini garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 nya. Oke, saya hilangkan aja. Kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya. Oke, di sini juga saya buatkan area resisten trendline downtrendnya juga, dan dia udah breakout ya. Di sini ya sudah breakout. Oke, di sini dia sudah breakout ya, sudah breakout, dan kemudian sampai ke area sini, dimana ini adalah, kalau kita buat juga di sini ada area support sebelumnya. Di sini support, di sini sempat menjadi area resisten, dan di sini juga menjadi area resisten lagi, sehingga sampai ke area sini, dan kemudian dia kembali reject lagi ya di sini. Oke, dan dia kembali masuk lagi ke bawah area resisten terdekatnya di sini. Jadi di sini area resisten trendline downtrendnya ini di breakout, dan sekarang resisten trendline ini menjadi area support ya. Jadi area support, tapi supportnya yang support downtrend masih an. Oke, jadi dia kalau bisa kita lihat sendiri di sini dia masih berada di bawah area resisten ya. Kalau kita paksakan masuk di sini, cutless kita satu tick di bawah area sini, dan resisten kita terdekatnya ada di sini ya. Ini juga udah nggak wajar ya, udah nggak normal. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau emang mau masuk ke saham ini, kita tunggu aja dia ke area ini, misal di bawah ini, dimana ini adalah area supportnya. Di sini dimana ini adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya ya. Di sini resisten, di sini resisten, dan resistennya di breakout, dan sekarang dia bisa dibilang akan retest ya. Di sini juga sudah retest juga, di sini menjadi area support, dan kita tunggu aja dia kembali ke area sini. Ke area sini, misal kita ambil di harga 1505, dan cut loss kita satu tick di bawah atau dua tick di bawah area itu, misal di harga 1460, dan resisten kita terdekatnya di sini ya, di harga di harga 1700, dan persentasenya 12,96%. Sebenarnya saham Breeze ini kemarin saya sempat membaca ada sentimen positif ya. Ada sentimen positif di mana kalau nggak salah dia di candle yang ini sekitar tanggal 10 Maret yang lalu ya, dia ada sentimen positif bahwa Breeze atau Bank Syariah Indonesia ini akan diangkat menjadi bank BUMN ya. Kalau nggak salah seperti itu kemarin beritanya. Coba saya cari artikelnya. Bank Syariah Indonesia jadi BUMN. Oke, di sini 7 Maret ya akan jadi BUMN. Nah, di sini 7 Maret sudah mulai muncul beritanya. Ini juga 14 Maret juga sudah muncul bakal jadi bank BUMN. Harusnya dia punya sentimen positif ya, tapi di sini sahamnya masih terus melemah ya di sini. Coba kita lihat untuk Breeze. Saya mau lihat transaksi asingnya aja. Oke, di sini kalau asing jadi sebenarnya sudah mulai akumulasi ya dari tanggal 21 kemarin juga dia akumulasi, dan 22 juga sudah akumulasi lagi. Oke. Kalau di sini saya mau lihat dari 3 bulan, transaksi 3 bulan. Ini dari bulan 12 ya, 12 sampai bulan 3 hari ini, itu yang masih punya saham Breeze saat ini ada CC, broker CC ya.
dia masih punya banyak 186.000 lot ya, sekitar 186.000 lot di harga rata-rata 1688. Oke, 1688 berarti masih posisinya masih nyangkut ya, nyangkut karena harganya ini masih turun terus menerus. Oke, jadi untuk kalian yang mau trading di saham BRIS atau mau mulai masuk di saham BRIS, mungkin area ini bisa kita pertimbangkan ya, dimana ini area pembentukan harga baru ya di sini. Di sini sebelumnya area resisten dan kemudian kembali turun ke sini, retest dan kemudian breakout dan lanjut naik ke atas. Oke, kita lihat aja nanti, kita tunggu aja dia di area sini. Kalaupun ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu dia breakout ya. Jadi kita bisa buy on breakout di atas sini dengan cut loss-nya 1 tick aja di bawah area sini. Jadi di harga 1665 dan kita masuk di harga 1720 misalnya. Resisten terdekat kita pertama di sini ya, di harga 1815, dimana adalah area support dan resisten sebelumnya. Dan kalau dia berhasil atau closingnya berhasil breakout dari area ini, kita bisa hold dulu. Dan kita harapan kita sampai ke area resisten selanjutnya, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya ya, di harga 2000. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana sentimen dari saham BRIS ini akan bekerja ya. Jadi apakah dia ternyata nanti emang harus kembali turun ke sini baru dia mantul ke atas dan baru bergerak naik ke atas, atau ternyata nanti dia berhasil breakout dari area ini dan langsung lanjut naik ke atas ya, dari sentimen yang ada sebelumnya. Oke, jadi kita lihat aja untuk perkembangannya saham BRIS ini ke depannya seperti apa. Kalau dari RSI sendiri di sini sama ya, dia baru aja atau masih berada di bawah area 50 ya. Ini saya paskan dulu. Oke, di sini juga sedang berada di mendekati area resisten area 50. Jadi ada kemungkinan hampir sama seperti ini, dia sudah mendekati area resisten, tapi di sini dia berkedaknya malah baru naik ya, baru naik. Dan ini juga kalau bisa dilihat juga harganya juga closingnya lebih tinggi dibandingkan harga closing di di candle ini sebelumnya ya. Di candle sebelumnya dia closingnya di harga 1615 dan kemarin dia closingnya di harga 1630. Jadi kita lihat aja nanti sampai di area ini apakah dia berhasil breakout atau kembali reject lagi, atau di sini hari ini dia akan turun lagi ya, lanjut ke area sini. Kalau kita lihat sendiri dari transaksi asingnya sendiri kemarin sudah mulai ada akumulasi ya. Sebentar, kalau kita lihat dari broker summary dari ini, dari iPod tanggal 22. Oke, kalau dari iPod sekarang kemarin sudah mulai ada akumulasi ya, mulai ada akumulasi, di mana sini broker OD akumulasi sebanyak 6.000 lot dan AO 4.000 lot, dan ini MG juga jualan 4.000 lot ya, YP juga jualan kemarin. Nah, jadi secara transaksi kasarannya ketika buyernya lebih sedikit dan seller lebih banyak, itu adalah proses akumulasi. Tapi kalau realnya nyatanya kita bisa hitung secara manual lagi. Tapi kalau secara logikanya adalah broker atau buyer yang muncul sedikitnya adalah ada beberapa broker yang sedang mengumpulkan barang dari beberapa broker yang lain yang sedang jualan, jadi yang sedang ngecer barang seperti itu. Nah, di sini juga asing net buy ya, jadi ada kemungkinan saham ini sudah mulai diakumulasi. Oke, jadi kita tunggu aja untuk saham BRIS ini pergerakannya seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan melihat saham INDF. Oke, saya lihat dari trennya dulu ya. Oke, trennya ternyata di sini akhirnya dia terbentuk pola downtrend ya. Sebentar. Akhirnya terbentuk pola downtrend di mana dia garis MA50 memotong garis MA200-nya di sini, berarti terjadi dead cross ya. Di sini berarti saya hapus dulu. Berarti sini sudah terkonfirmasi dia terbentuk pola bearish pennant ya. Oke, di sini pola bearish pennant, bearish. Oke, di sini ya, dimana dia sudah breakdown ke bawah. Di sini polanya dan kemudian dia breakout ke bawah. Jadi ini adalah pola bearish pennant seperti ini.
Oke, kalau dia jebolnya ke atas berarti pola bullish pattern, kalau ke bawah berarti bearish pattern. Oke, di sini dia sudah ngejebol ke bawah ya. Dan kemudian di sini ada area, saya buatkan area support uptrend mayornya ya di sini. Oke, seperti itu. Dan di sini juga, dan dia kemarin sempat mantul ya di area sini sebelum sampai sih, belum sampai mendekati dan sudah kembali mantul ke atas, dan sekarang dia berada di posisi ini. Coba saya mau cari area support resisten di area ini. Oke, mungkin ini ya. Oke, saya besarkan biar kelihatan. Di sini ada area pantulan ya, pantulan support di sini ketika dia sampai ke sini dan kemudian naik ke atas, dan di sini dia pullback lagi ya, di sini turun dan kemudian naik lagi ke atas, dan di sini juga sempat di breakdown, di sini di candle yang merah ini sempat keluar satu tick atau dua tick ya, tiga tick ya, mungkin sekitar 2 tick atau 3 tick, dan kemudian keesokan harinya di candle ini kan tanggal 18 Juni, dan kemudian di candle ini sempat dia openingnya di sini. Openingnya langsung jauh ya, sekitar berapa persen ini ketika dia closingnya di sini, dan kemudian openingnya sekitar di sini, di sekitar jaraknya hampir 4% ya, hampir 4%, dan kemudian dia kembali naik ke atas sampai ke atas ini, dan kemudian closingnya kembali ke dalam area ini, dan kemudian dia naik, dan kemudian di sini sempat ngejebol lagi sama seperti pola sebelumnya ya, di sini di harga 5.975 closingnya, dan kemudian di sini opennya di 5.975 sama, dan kemudian sampai sempat naik ke 6.150, dan kemudian closingnya berada di atas area ini, berada di atas area supportnya ini, dan kemudian besoknya dia retest lagi dan kemudian baru pullback naik lagi ke atas. Oke, jadi area ini bisa kita pertimbangkan ya untuk area support selanjutnya. Dan sekarang posisinya dia di mana? Oke, berarti sekarang posisinya dia masih di area ini ya, di area ini. Bisa kita lihat juga di sini juga sempat bisa dilihat ini menjadi area resistennya di sini ketika dia turun, dan kemudian di sini tertahan beberapa kali, dan kemudian di sini sudah mulai breakout dan tertahan di sini di area sini, dan kemudian dia kembali di breakdown lagi, dan di sini juga dia sudah mulai ada upaya untuk kembali naik ke area resisten ini. Jadi kita lihat aja nanti pergerakannya seperti apakah dia berhasil breakout atau bergerak, misal minimal bisa closingnya di atas area sini atau kembali mental ke bawah ya. Coba kita lihat, misal kita masuk di harga 6.050 ya, kita anggap aja dia sudah breakout, dan resisten kita yang terdekat adalah di sini. Di sini ya, yang pertama adalah support ini, support uptrendnya ini, atau di sini di area resisten downtrendnya ini. Oke, seperti ini. Jadi sekitar maksimal di 5,37% maksimalnya kalau dia berhasil masuk ya. Atau kalau ininya terdekatnya di sini, atau terdekatnya sebelumnya malah di sini ya, cuman di area ekor-ekor yang di area rejectionnya ini. Oke, jadi ada 3 resisten ya. Yang pertama di sini di harga 6.200, kedua di sini di area support uptrendnya di harga 6.275, terus selanjutnya di area resisten downtrendnya misal di harga 6.375 kalau kita belinya ketika dia breakout. Tapi kalau ternyata dia nanti mental kembali turun ke bawah, kita bisa jemput aja, tunggu dia kembali ke area support uptrendnya ini dengan cut loss masih sama, 1 tick di bawah area ini, di bawah area support uptrendnya ini, dan resisten kita di sini di harga 6.025 bisa di area ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat dari RSI sendiri juga dia sudah berada mendekati area resisten ya, resisten 50. Nah, jadi sama seperti kasusnya seperti ini ya, ketika dia sudah mendekati area 50 dan kembali turun, dan tapi di sini dia sudah terbentuk atau polanya mantul ya, mantul, nggak jadi terbentuk dead cross, nggak jadi memotong garis kuningnya, dan kemudian dia akan kembali naik ke atas, tapi nggak tahu kita sampai kemana, apakah dia sampai ke atas ini dan closingnya nge-breakout atau kembali turun lagi nanti. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa pergerakannya dari saham INDF ini. Saya mau lihat dari broker summary-nya. Agak panjang aja video ini, maaf ya, tapi nggak apa-apa ya, biar kita bisa mengulasnya dengan komplit. Oke, jadi saham INDF ini sendiri bisa dibilang kemarin asing net buy cukup banyak ya, asing net buy cukup banyak sekitar 9,1 miliar di sini. Tapi kalau dari broker summary-nya kemarin sedang, kalau dari
dari domestiknya sendiri ada distribusi ya, dimana AK jualan sebanyak 11,3 miliar, RX juga jualan sebanyak 5,3 miliar, YU jualan 3,1 miliar, dan Becky juga jualan 2,2 miliar, dan YP juga ikut-ikutan jualan sekitar 902,6 juta. Oke, dan ini yang dari yang belinya sendiri ada KZ yang lumayan menonjol, dia beli sebanyak 10.000 lot sendiri kemarin di harga 6.030. Oke, di harga 6.030 berarti closingnya kemarin 6.025, berarti dia masih di atas ini ya. Berarti dia sekarang kondisinya kalau dari harga rata-ratanya sendiri yang dia borong 10.000 lot kemarin, dia sekarang masih minus ya. Masih minus. Oke. Coba saya mau lihat lagi dari ininya. Kalau kita lihat saham apa tadi? INDF ya. Oke, INDF sendiri kalau dari transaksi ini dari transaksi 3 bulan terakhir, tadi broker siapa yang punya? KZ ya. Di sini KZ ternyata dia, nah kok dari 3 bulan terakhir dia nggak punya ya? Dia cuma punya 108.000 lot. Di sini tadi dia punya, oh dia punya 10.000 lot ya. Dia bonus 10.000 lot, dan dia di sini KZ juga masih punya 108.000 lot, dan YP ternyata yang punya paling banyak ya, dia masih YP punya 162.000 lot di harga rata-rata mana ini, di harga rata-rata 6.195 sekarang 6.100 6.025, berarti masih bisa dibilang minus ya. Di sini yang punya barang paling banyak ada YP ya, YP, DX sama KZ. Dan mereka kalau di harga rata-ratanya masih minus semua ya, masih minus karena kan sekarang closingnya 6.025. Oke, jadi masih ada 3 bandar atau 3 broker yang masih punya saham ini lumayan banyak di harga atas ya. Oke, jadi kita lihat aja apakah nanti mereka masih lanjut akumulasi untuk menaikkan harganya sampai ke area sini, atau mereka membuat breakout ya, membuat breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Misal saya tarik aja seperti ini, saya panjangkan. Oke, apakah dia akan berhasil breakout dari area resisten downtrend ini, atau ini saya hapus aja. Oke, jadi patokan kita berharap dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, misal seperti ini ya. Dia breakout, retest, dan kemudian sampai ke sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, kita lihat aja untuk pergerakan saham INDF ini selanjutnya seperti apa. Oke, selanjutnya ada saham Silo. Oke, jadi Silo ini kemarin ada permintaan ya, permintaan khusus di video saya, di komen dia bilang kalau dia sedang stock split dan sebentar lagi mau bagi dividen. Coba kita lihat bagi dividennya itu kapan emang. Oh, ini tanggal bulan Mei ya, bulan Mei itu berarti sebentar lagi. Coba apakah kemarin juga bulan Mei juga. Kita lihat, dia baru sekali ya bagi dividen ya. Di 2020 dia nggak ada bagi dividen, baru dia di 2021 baru mulai bagi dividen. Cuman di sini dia oke, kita lihat, anggap aja Mei itu di sini ya. Oke, tapi nggak peduli ya, saya mau lihat aja secara teknikalnya. Oke, kalau dari secara teknikalnya sendiri, saham Silo ini sudah ngejebol ya, udah ngejebol lagi area supportnya sebelumnya. Coba di sini dia kan sudah breakout ya di sini ya. Kalau dari tren besarnya sendiri, ini adalah resisten mayornya, resisten mayor downtrendnya, dan kemudian dia sudah nge-breakout area ini. Berarti terbentuk bisa dibilang adalah pola bullish pennant ya. Bullish pennant, dan kemudian dia sudah breakout di sini. Sudah breakout dan retest lagi di sini di area resisten downtrendnya ini untuk menjadi area supportnya, dan kemudian dia naik sampai ke area sini dan turun lagi, dan kemudian dia nge-breakout lagi area ini, area resisten downtrend ini di breakoutnya, dan sampai ke sini, dan kemudian reject lagi, masuk lagi ke area sini, dan tetap konsisten tertahan di area resisten ini ya. Oke, dan di sini juga saya buat area supportnya, di mana adalah area pantulannya
di sini support, di sini support, di sini support, di sini support, dan ternyata dia di tanggal berapa ini? Di tanggal 11 Maret kemarin ternyata dia nge-breakdown area supportnya ini. Oke, jadi dia akan kemana? Berarti dia akan ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan untuk saham Silo ini sendiri. Jadi saham Silo ini ada kemungkinan dia akan turun sampai sekitar 6% lagi, 6% lagi untuk mendekati area ini ya. Jadi kalau seumpama kita lihat aja nanti di sini, coba saya carikan area supportnya sekalian. Oke, di sini ada area support resisten ya. Saya buatkan. Oke, jadi oke, jadi di sini ya. Nah, di sini nanti apakah dia mantul dari area ini atau enggak, atau kembali turun dan kembali masuk lagi ke area resisten downtrendnya ini. Jadi misal seperti ini pergerakannya, dia sudah terkonfirmasi dia turun ya. Dia turun sini. Apakah dia akan retest seperti ini? Naik misal di sini dan dia masih mantul ya di area ini atau bergerak sideways ya. Saya panjangkan aja. Oke, seperti ini. Apakah dia akan polanya seperti ini atau sampai ke area ini dan dia lanjut breakdown ke bawah dan masuk lagi ke dalam, istilahnya ke dalam resisten downtrendnya ini, atau ternyata tertahan di area resisten ini, resisten downtrend ini, atau menjadi support downtrendnya dan masih tertahan juga di area support resisten sebelumnya ini. Oke. Kalau dari polanya sendiri, biasanya saham yang sedang bagi dividen atau di waktu ex-date-nya itu, saham itu biasanya jatuh ya. Tapi kalau saham Silo ini agak unik ya, ketika dia masuk masa ex-date-nya di sini. Masa ex-date-nya itu tanggal 7 Mei ya, tanggal 7 Mei. Coba saya bentar cari dari RTI bisnis ya. Oke, di sini baru ya, sini baru saya cari tadi, baru saya screenshot, ini jam 5.58 baru aja di di sini saya cari Silo dan ternyata emang bener ya. Silo itu dia baru bagi dividen itu sekali ya. Kemarin tanggal ex-date-nya tanggal 7 bulan 5 dan itu pembagian dividennya 138 ya. Oke, jadi bulan 7 bulan 5 sesuai dengan ini tadi ex-date-nya. Cuman unik ya. Jadi biasanya saham itu ketika mendekati masa ex-date dia turun. Dia turun malah bisa terbentuk gap ya, seperti kalau kalian mau lihat contoh nyatanya ada saham Indosat, terus ada saham ADMS, apa namanya, saham DMAS. Nah, kalian bisa lihat aja dua contoh saham itu ya. Jadi ketika dia masa ex-date-nya, jadi kalian cari aja di trading view kalian, kalau ada tanda D seperti ini, kalian lihat mereka kalau di Indosat sendiri kemarin langsung gap ya, langsung gap turun terus, dan DMAS juga ketika D ini malah turun. Tapi kalau Silo ini aneh ya, jadi ketika dia ex-date-nya malah dia naik sampai ke resisten ini dan kemudian dia retest dan masih naik lagi walaupun tetap downtrend. Oke. Jadi seperti itu ya untuk saham Silo ini sendiri. Kita lihat aja nanti, ini belum ada juga beritanya, saya juga ngelihat belum ada berita ininya, tapi nggak tahu ya, tadi katanya dia sedang RUEPS ya. Jadi mungkin kalau RUEPS ya sama aja, dia mungkin bulan 5 lagi dia ininya apa namanya, masa ex-date-nya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama dia mungkin sampai sini dan kemungkinan ada kemungkinan udah mulai bergerak naik. Ya, ini tanggal berapa tadi? Tanggal 7 Mei ya. 7 Mei itu berarti di sini. Saya buat aja garis di sini. 7 Mei. Kita samakan aja seperti masa ex-date sebelumnya ya. Kok 7 Mei-nya nggak ada? Ya, anggap aja lah 6 Mei seperti ini. Berarti dia sudah mendekati masa ex-date-nya untuk saat ini. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia turun ke sini atau nge-breakout area ini ya. Oke. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang saat ini masih punya saham Silo ini, bisa kita pertimbangkan area ini ya. Area resisten uptrendnya ini, dimana kalau kita lihat sendiri untuk saat ini di harga 5.875. Kalau seumpama dia nge-breakdown juga area ini, jadi kita bisa keluar dulu ya untuk mengantisipasi pergerakan downtrendnya yang lebih parah lagi, dimana di sini juga dia baru aja terbentuk dead cross ya. Di sini garis MA50 memotong garis MA200-nya. Jadi sudah mulai indikasi saham ini akan
turun lebih dalam lagi ya. Oke, jadi selagi dia masih berada di atas area ini, atas area support uptrendnya, support mayor uptrendnya ini, dia berarti masih aman ya, masih aman. Oke, jadi seperti, tapi kalau dia udah closingnya di bawah area ini, kita bisa amankan aset yang kita punya dulu, takutnya dia akan jatuh lebih dalam lagi. Jadi kalau untuk kalian yang mau trading di saham ini, kita tunggu aja dia turun di area sini, turun di area sini, atau ke area support uptrendnya ini kalau ditembus juga, atau kita tunggu aja dia breakout sekalian dari area sini. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya ada saham IPCM. Oke, Jasa Armada ini kalau dari trennya sendiri, ini kita lihat dari tren lainnya udah breakout ya, sudah breakout dari area resisten trend line saya buat ini, dan sudah breakout di sini, dan dia juga sudah breakout dari area resisten terdekatnya. Di sini resisten, di sini ada support, dan dia juga sudah breakout di sini dan sudah naik sekitar berapa persen ini. Kalau sekarang closingnya dia sudah naik sekitar hampir 5% ya, hampir 5%. Oke, jadi untuk kalian untuk saat ini coba saya carikan, ini ternyata ada area rejection di sini. Oke, dimana area rejection ini ternyata sebelumnya adalah area support ya di sini. Coba di sini area support bisa kelihatan ya. Ini bisa pas banget. Ini bukan skenario saya, tapi itulah yang namanya market ya. Nah di sini ekor-ekor ini menyentuh ya di area support. Di sini juga area support, pantulan naik ke atas, dan di sini adalah area rejectionnya. Oke, seperti itu. Ini juga masih kurang pas ya. Saya paskan aja sedikit. Nah di sini baru pas ya. Di sini kita lihat ekor area resistennya, di sini juga ekor area supportnya. Di sini juga badan-badannya tertahan di area ini. Di sini rapi ya. Oke, jadi ada kemungkinan sekarang kalau kita lihat untuk risk rewardnya sendiri, sekarang sudah sangat istilahnya udah nggak sehat ya, udah nggak sehat, dimana resistennya atau wilayah take profit kita lebih kecil dibandingkan dengan tingkat cut loss kita. Oke, jadi untuk saran saya seperti sebelumnya, kalau kita menemui saham yang istilahnya nanggung seperti ini, ya udah kita tunggu aja dia kembali retest lagi ke bawah sini. Ke bawah sini misal di harga 278 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area sini, misalnya 1 tick misalnya di harga 272, jadi persentasenya sekitar 2,16%, dan resisten kita di 300, jadi sekitar 7,91%. Nah, tapi kalau muncul pertanyaan, tapi gimana kalau dia ternyata nggak turun malah dia naik? Ya udah, kalau dia naik kita buy on breakout. Jadi kita beli ketika dia sudah breakout. Misal kita cari area resisten selanjutnya di sini. Di sini ada pantulan ya, ada rejectionnya. Oke, jadi kita buy on breakout ketika dia breakout, misal di harga 300 ya, misal di harga 300, cut loss kita 1 tick di bawah sini, dan resisten kita di sini di harga 318, jadi sekitar 5,99%, jadi hampir 6%, dengan cut loss kita di harga 294, jadi sekitar 2%, seperti itu. Oke, kalau dari trennya sendiri, di sini dari garis MA50 dan MA200-nya masih downtrend, tapi di sini sudah ada indikasi membaik ya, dimana candle-candle ini sudah bergerak konsisten di atas garis MA50-nya. Jadi ada kemungkinan garis MA50-nya ini akan bergerak naik ke atas ya. Oke, akan bergerak naik ke atas kalau candle-candle tetap konsisten berada di atas area ini, atau dia nanti berhasil breakout dan garis MA50 ini akan bergerak naik ke atas dan akan memotong garis MA200-nya, atau dari secara trennya atau dari support dinamiknya dia akan membentuk pola golden cross, di mana garis MA50 akan memotong garis MA200-nya. Kalau kita lihat sendiri dari RSI-nya sendiri, dia juga sudah hampir mendekati area resisten 70-nya ya. Jadi hampir sama di sini, dia juga sudah hampir mendekati atau seperempat lagi kurang sampai ke area resistennya. Jadi apakah kita lihat nanti sampai di sini dia reject kembali ke bawah, atau dia sekarang sampai ke area resisten ini dan dia berhasil breakout. Seperti itu ya untuk saham IPCM ini. Oke, karena dia masih nanggung, kita nggak perlu lihat dari broker summary-nya ya. Oke, selanjutnya ada saham MTEL, ini juga requestan. Oke, MTEL ini sendiri sekarang saya ngerasa saham ini seperti saham gorengan ya, dimana dia grafiknya atau apa ya namanya, chartnya itu susah ditebak. Jadi di sini kita lihat sendiri, kalau dari garis
MA50 nya dan MA200 juga belum muncul ya, tapi MA50 nya ini mendatar, dan candle-candle di sini sempat berada di bawah garis MA50 ya. Cuman di sini dia closingnya kemarin ternyata sudah breakout dari garis MA50 nya. Saya hilangkan aja, ini nggak guna. Tapi di sini yang perlu saya pertimbangkan atau perhatikan adalah di 3 candle ini. Di 2 candle ini ya, di 2 candle ini. Ketika kemarin di sini di tanggal 17 ya, di tanggal 17 dia closingnya di harga 795, dan kemudian di tanggal 18 ini dia openingnya di harga 740. Jadi siapa yang sebenarnya yang pasang order booking itu sampai minus sampai ARB ya, minusnya dia jualan, dia pasang posisi sell itu di harga di persentasi atau di harga berapa nih, di harga 740. Dan ada juga orang yang pasang posisi buy atau masang order booking itu di harga 740, yang itu dimana dia hampir minus 6,91% dari harga closingnya sendiri di sini. Nah itu tuh siapa? Jadi seperti itu ya. Jadi gap atau gap itu terbentuk dari ini orang-orang yang pasang order booking ya. Jadi order booking itu dipasang, kalau di broker saya saya gunakan Mirai Asset itu maksimal dia kalau nggak salah di jam bisa pasang dari mulai jam 4:30 sampai jam berapa ya, sampai jam 6:30 kalau nggak salah, atau malah jam 6, saya lupa. Jadi seperti itu ya. Jadi order booking itu nanti kalian bisa searching sendiri ya. Jadi order booking itu seperti apa sistematisnya saya nggak akan jelaskan di sini karena nanti akan panjang lebar. Cuman ini adalah order booking ya. Jadi transaksi order booking. Coba biar kita lebih jelas lagi, kita gunakan time frame 5 menit ya. Nah, di sini transaksi tanggal 17 Maret ya. 17 Maret dia closingnya di harga 795, dan dia di sini openingnya di harga 740. Kita fokus di sini di huruf O ini ya. Ini ya, fokus di huruf O ini, kita paskan di candle yang ini. Dia di harga 740 openingnya. Dan dia terus closingnya di tanggal ini dia di harga di tanggal 18 Maret ini di harga 795 ya. Di harga berapa nih? Closingnya di harga 800. Ya di sini fokus di C ini ya, di closing di harga 800. Jadi dia opennya di sini, closingnya di atas ini. Padahal dia harga sebelumnya dia closingnya di harga 795. Tapi bisa dia dia openingnya besoknya di tanggal 18-nya di harga 795, di harga 800 ya. Nah, dan selanjutnya di hari yang sama juga dia sama ya. Jadi ketika tanggal 18 ini dia openingnya dari bawah, dan ini juga di tanggal 21 Maret itu hari Senin ya. Itu sama, ketika di sini dia closingnya di harga 800, dan di sini dia openingnya dari bawah lagi dari harga 760, dan kemudian naik dan closingnya di sini di harga 785. Tapi di hari berikutnya coba kita lihat, hari berikutnya dia malah openingnya lebih tinggi ya, openingnya lebih tinggi di harga 795. Jadi sebelumnya dia closingnya di harga 785, dia di sini di tanggal 22 itu kemarin hari Selasa. Jadi dia openingnya malah lebih tinggi di sini, lebih tinggi dari closingnya sebelumnya. Jadi kita lihat aja dari daily-nya lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi di 2 candle ini dia openingnya dari bawah, openingnya dari bawah. Tapi kalau yang candle ini dia openingnya dari atas. Jadi dari atas sempat turun dan sempat naik juga, dan closingnya tetap di harga openingnya. Jadi opennya di harga 795 dan closingnya juga di 795 sampai sehingga terbentuk pola doji butterfly seperti ini. Jadi ini nih gimana ya? Sulit dijelaskan, sulit ditebak jadinya pergerakannya akan seperti apa untuk saham MTEL ini. Jadi ini pelakunya, ini siapa pelakunya yang bisa dia ngebuat sampai dia pergerakan harganya sampai senjomplang ini atau serancu ini. Jadi saya juga nggak bisa lagi mau menganalisisnya untuk lebih tepat pergerakan. Jadi hampir sama seperti saham gorengan ya. Jadi mungkin saya pertimbangkan aja untuk saham MTEL ini sendiri. Mungkin ini adalah area resistennya, Jadi kalau bisa kita lihat aja sendiri, dia masih bergerak dari sini aja, dari 3 kelakuan candle yang unik-unik ini, atau 2 kelakuan candle yang unik ini, dia masih tetap bertahan di area ini ya, di area 805 dan
775. Jadi area-area ini masih bisa kita pertimbangkan untuk untuk kita pertimbangkan ya. Selagi dia masih aman ya, masih belum ngejebol area 740 ini, jadi dia masih ada kemungkinan akan bergerak sideways di dalam area ini. Jadi untuk kalian yang masih hold, masih ingin menahan saham ini, mungkin kalian tahu dari fundamentalnya bagus dan lain-lain yang menurut kalian saham ini masih bagus. Jadi kalau secara teknikalnya, selagi dia masih berada di support ini, support 740 ini, dimana sebelumnya juga ada support di sini di harga 750, jadi saya gabungkan aja. Jadi selagi dia masih berada di area ini, jadi masih ada kemungkinan dia akan bergerak di area bergerak sideways di area ini ya, seperti ini. Mungkin dia akan bergerak seperti ini, dan selanjutnya kita lihat dia akan kemana ya. Jadi dia akan nembus ke atas ini, retest dan breakout, atau dia malah sini retest dan breakdown. Oke, seperti ini ya. Jadi kita lihat aja nanti pergerakannya saham ini seperti apa. Untuk saat ini sendiri dia masih bergerak sideways di dalam kotak ini ya. Kalau dilihat juga ini antara support dan resistennya juga jaraknya cuman nggak begitu jauh ya. Di sini sampai ke sini juga cuman sekitar 13%. Ini saya hapus aja untuk lebih memudahkannya lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita awasin aja untuk saham MTEL ini, selagi dia masih berada di atas area atau di atas harga 740 ini, berarti masih aman ya. Tapi kalau dia sudah ngejebol ke bawah, oke, jadi kita bisa keluar dulu, lari dulu. Atau takutnya dia akan merubah pola sideways ini menjadi pola downtrendnya. Atau kalau dia sudah breakout dari area ini, berarti sudah mulai ada indikasi mulai menarik ya, mulai menarik dari saham MTEL ini. Mulai pergerakannya dari secara teknikalnya dia akan mulai terbentuk pola-pola yang baru atau membentuk pola rank harga yang baru dari kalau dia sudah breakout dari area resisten T835 ini. Oke, seperti itu aja untuk MTEL ya. Selanjutnya ada saham CTBN. Oke, CTBN ini aduh ruwet banget ya, ini candlenya bener-bener hancur, cuman karena ini requestan jadi oke, saya menghargai aja. Oke, kita lihat dari trennya sendiri, dan ini trennya juga masih downtrend ya. Garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 200, cuman di sini kabar baiknya candle-candle juga sudah mulai bergerak naik di atas garis EMA 200-nya. EMA 50-nya maksud saya. Cuman kalau ini dari saham ini sendiri, dari transaksinya sendiri volumenya sangat-sangat kecil ya di sini. Kalau di sini aja kita lihat cuman transaksinya cuman sekitar 200 dari volumenya. Coba kita lihat kemarin saham apa tadi, CTBN. CTBN itu kemarin tanggal berapa ya, tanggal 22 ya. Lah kok adanya cuman beli, dia pun belinya nggak ada beli ya. Coba kita lihat tanggal transaksi tanggal 21-nya. Ini berarti saham ini benar-benar sepi ya. 21 juga nggak ada transaksi. Tanggal 18 coba. Oke, tanggal 18 ini ada penjualan ya di sini. KK sama XC jualan 1, YP beli 2. Jadi ya itu maksudnya jangan bermain di saham-saham yang sepi seperti ini ya. Ini nggak ada orang sama sekali di sini nih. Jadi makanya kayak bentuk candlenya itu jelek. Jadi di sini market cap-nya juga kecil ya. Jadi ini bisa kita istilahnya bisa kita jauhi dulu dari saham-saham yang sepi seperti ini. Karena apa, nanti kita kalaupun kita punya barang banyak dan harganya naik, tapi kalau nggak ada yang mau beli, ya siapa yang mau beli barang kita gitu. Kita punya barang tapi kita mau jualan, yang beli nggak ada karena marketnya sepi. Jadi kita analisis aja lah trennya ya, seadanya. Oke, kita lihat sendiri dari garis besarnya sendiri. Kalau dari trennya sendiri tadi masih downtrend ya. Oke, saya buat trendline seperti ini. Oke, di sini juga dia masih downtrend. Dan di sini juga kalau dari supportnya dia masih sudah uptrend ya. Sudah uptrend. Oke, jadi di sini dia sudah mendekati area ujung tanduknya ya. Jadi seumpama kalau dia nge-breakdown juga area ini, berarti dia akan lanjut downtrend ya. Sini sudah terbentuk pola
pennant, cuman kita belum tahu ini akan jadi bullish pennant atau jadi bearish pennant. Oke, seperti itu ya untuk saham ini. Cuman ini masnya ini yang kemarin request dia punya atau mau beli ya. Kalau mau beli saran saya jauhi dulu, jangan dekatin saham ini. Tapi kalau kalian udah beli ya gimana ya, atau udah punya, cuman ya ini aja lah, mungkin pertimbangan terakhirnya di harga 2390 misalnya. Kalau dia keluar dari 2390, atau ini bisa di post dulu video ini, dan dicontoh ya, ini garis resisten support uptrend dan resisten downtrend ini bisa dicontoh seperti ini buatnya. Jadi bisa dibuat di trading view kalian di sini. Jadi seumpama kalau dia turun dari garis resisten support uptrendnya ini, karena kan supportnya semakin lama semakin naik ya. Kalau saat ini kita prediksikan di harga 2400, cuman kalau ternyata di sini downtrendnya tembusnya kan di harga 2460. Jadi itu akan beda ya, Jadi bisa di copy aja ini, di copy ke trading view-nya kalian, dan kita lihat nanti dia turun ke bawah atau di breakdown. Kalau dia breakout ya udah kita tahan aja dulu, kita hold dulu. Tapi kalau ternyata dia turun ya udah kita bisa sell aja dulu. Tapi untuk trading kan, atau untuk orang yang kalian sekarang belum punya, saya sarankan jauhi dulu, karena ini market cap-nya bener-bener kecil dan sepi ya untuk ditradingkan saham ini. Bisa pun kalian beli, habis itu susah kalian untuk jualnya karena nggak ada yang mau beli. Oke, selanjutnya ada saham ACES. Oke, ACES ini kemarin baru aja, mungkin beberapa hari yang lalu saya analisis, dan sekarang dia ternyata masih bertahan ya, di area ini, dimana ketika dia breakdown ya di sini di bawah harga 1010 ini, dan kemudian dia sempat retest di sini, sempat keluar ekornya, tapi masih closingnya masih bertahan juga dalam area ini. Dan kemudian kemarin ternyata closingnya lebih rendah lagi dibandingkan dengan candle sebelumnya, padahal candle sebelumnya harusnya sudah terbentuk pola inverted hammer ya. Tapi tentunya kita masih tetap bisa, kalau kemarin sudah masuk ya, kemarin juga sempat ada yang tanya di grup saya, di grup WhatsApp, udah bisa masuk belum nih? Terus saya bilang sepertinya sudah bisa masuk ya, karena volumenya juga sudah besar, sudah di atas garis EMA 20-nya, dan polanya juga bisa dibilang ini adalah pola inverted hammer, dan dia juga sudah berada di area support. Tapi ternyata hari ini dia masih, atau kemarin ya tanggal 22 dia closingnya minus 1% ya di sini di harga 995. Oke. Jadi selagi dia masih berada di area support itu masih aman ya, selagi dia belum menembus area atau menembus harga 995, di mana di atas 995 itu adalah area support dan resisten sebelumnya ya. Oke, di sini ada resisten ya. Oke, seperti itu. Jadi selagi dia belum menyentuh atau bergerak turun di bawah angka 995 itu masih aman, atau maksimalnya sebelum dia menyentuh di bawah harga 935 itu masih aman ya. Oke, di sini ada pantulan ekor sebelumnya. Kalau seumpama 935 ini dijebol juga, ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 720-nya ini, di mana 720 itu adalah area support, resisten, dan support sebelumnya. Oke. Dan ini juga saham ACES ini adalah kemarin yang masuk ke alhamdulillah ke 10 besar, atau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke 11 besar yang masuk ke dalam kategori net sell asing paling banyak ya dari data RTI Bisnis. Sini saya dapat data dari RTI Bisnis kemarin asing jualan banyak dari saham ini. Pertama Arto, BMRI jualan banyak, peringkat ketiga ada ITMG, keempat ada ICBP, dan kelima ada, dia berarti masuk peringkat kelima untuk yang dijual asing kemarin ya. Jual asing di sebanyak 16,3 miliar untuk transaksi sendiri. Jadi asing kemarin buang ACES ini sebanyak 16,3 miliar dari total transaksinya net sell asing. Oke, jadi asing sudah mulai jualan ya, sudah mulai kembali jualan, dan ini juga kemarin masuk top, berarti top 5 ya dari data yang RTI Bisnis tadi. Jadi asing sudah mulai jualan saham ACES ini kemarin, makan dia lanjut turun apa. Jadi apakah kita untuk ACES ini, apakah dia masih akan bertahan di dalam area ini, atau dia akan nge-breakdown juga, atau minimal atau maksimalnya menembus area atau menembus harga 935 atau enggak ya. Oke, seperti itu. Kalau dari trennya sendiri saham ini masih downtrend. Kalau untuk di hold jangka panjang sangat-sangat beresiko ya, sangat-sangat beresiko. Tapi kalau untuk
tren jangka pendek kita main tektok 1%, 2%, 3%, 4%, 5% kabur, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian beli saham ini dengan harapan kalian bisa untuk hold jangka panjang, saya sarankan jangan dulu. Banyak di video-video saya yang sudah saya review saham-saham yang bagus yang kita bisa menggunakan saham-saham yang uptrend, yang trennya kuat untuk kita bisa hold jangka panjang. Banyak kalian ikuti aja semua video-video saya ini. Saya akan berikan, kalau saya sebutkan saham ini trennya sedang bagus, MA50 di atas MA200 dan candle-candle berada kuat di atas MA50 nya dan trennya sedang bagus, udah berarti itu saham yang bagus. Kalian bisa lirik aja dia, kita tinggal tunggu aja dia kembali ke support dan kita ambil dan kita tunggu dia terbang sampai ke mana dia mau. Tapi kalau saham downtrend itu saya sarankan untuk jangka panjang jauhi dulu, apalagi untuk kalian yang tipe swing trading, kalian beli saham dan kalian tinggal kerja misalnya, kalian tinggal kerja dan kalian bisa ngawas, baru bisa lihat lagi nanti sore ketika pulang kantor. Ya gimana ya, ya lebih aman kalau untuk saham yang sedang uptrend dibandingkan saham yang sedang downtrend ini. Kalau saham sedang downtrend ini kita harus pengawasan ekstra ya, jadi bisa aja dia dibanting lagi dan ngejebol support lagi, ngejebol support lagi, ngejebol support lagi. Kalau saham yang sedang uptrend kita tinggal mantau aja sekali-sekali, apalagi kita tipe swing, selagi dia masih bergerak di atas garis MA50 berarti masih aman tandanya untuk di hold jangka panjang. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham, coba kita lihat RTI-nya sendiri. Oke, dia di sini masih atau berada di bawah ya, baru aja ngejebol atau aja baru membentuk pola dead cross, dia memotong garis kuningnya ini dan dia sudah akan ke bawah ya, mendekati area 30. Oke, selanjutnya saya mau lihat DMAS. Oke, DMAS ini sendiri tanggal 25 target saya dia akan bagi dividen ya, seperti pola sebelumnya, karena DMAS ini 2 kali dia bagi dividen. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini, seperti tadi saya bilang di saham silo tadi ya, saham silo tadi ketika saham itu bagi dividen biasanya seperti ini. Contohnya saham DMAS ini ketika di X date-nya ini, di tanda D-nya ini dia turun ya, dia turun, dan di sini juga ketika di X date-nya ini dia ngegap dan lanjut turun. Tapi di silo tadi enggak ya, malah di X date-nya dia malah naik. Apa orang-orang itu nggak sadar ya kalau silo itu bagi dividen. Karena kan baru sekali kemarin ya silo bagi dividen, tapi kalau DMAS ini kan sudah dibilang sudah rutin ya. Jadi orang pada sadar ketika mulai beli saham Sido ini ketika dia mau bagi dividen, naik dan ketika mendekati atau di hari X date-nya mereka harus jual, mereka mau jualan karena mereka hanya mengharapkan dapat dividennya aja. Kalau di silo tadi mungkin mereka nggak sadar kalau itu adalah tanggal X date-nya, banyak yang nggak sadar karena kan baru sekali itu ya silo bagi dividen. Oke, jadi seperti ini untuk saham DMAS ini sendiri. Kalau kita lihat dia sekarang masih tetap konsisten ya, masih tetap konsisten berada di area supportnya ini, di area support, dimana ini adalah area apa ya ini sebenarnya, area yang sebenarnya di breakdown ya, di breakdown sini dan kemudian di sini di breakout lagi dan retest di sini untuk menjadi area support, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area support lagi dan di sini jadi support dan mental ke atas, dan sekarang dia sudah turun ya, kemarin koreksi lagi di sini di candle yang ini ketika tanggal 18 Maret ini, dan kemudian kembali naik lagi membentuk doji seperti ini, dan kemarin juga harganya masih naik lagi. Oke, jadi ada kemungkinan seperti pola sebelumnya untuk DMAS ini, dia sebelum masa X date-nya dia akan diakumulasi dulu, akan naik dulu, dan kemudian di waktu X date-nya ini sekitar 25 Mei nanti ya, sekitar bulan Mei lah istilahnya, teman kita nggak tahu dia kapan tepatnya. Jadi dia akan ada kemungkinan naik dulu, jadi bisa sampai ke area resisten ini kalau menurut saya, ke harga, kalau persentasinya sekitar 13,98%, dan dia nanti kita awasi sebelum X date-nya kita bisa jualan aja dulu sebelum kita nyangkut atau kita ke apa ya istilahnya, kita ke kunci ya dan nggak bisa keluar seperti ini. Di sini juga dia langsung ARB ya, di sini kita ngegap dan langsung ARB, dan di sini juga langsung transaksinya langsung ke kunci di bawah sini dan langsung lanjut turun. Jadi untuk sekarang, untuk saat ini kalau menurut saya selagi dia masih bergerak aman di atas area ini, di atas area ini, dan atau maksimalnya di sini lah ya, di bawah garis ini, dimana ini adalah pantulan sebelumnya di harga 173. Selagi dia masih berada di atas 173 berarti masih aman, masih ada kemungkinan saham ini akan di markup ya sebelum masa X date-nya. Jadi kalian bisa mulai cicil dulu dari sekarang ya, kalau menurut saya ya, cicil dulu dari sekarang di harga ini. Sekarang di sini juga sudah mulai ada pantulan, jadi kita masih ada kemungkinan dapat sekitar di resisten gapnya ini, ada kemungkinan dapat di 13,98%. Kalau saya tarik sini juga di sini bisa ada area resisten
Di sini juga kalau saya tarik lagi bablaskan ke sini, alah, kenapa ikut dia? Sini juga ada resisten, di sini juga ada area support. Kalau saya bablaskan lagi, ternyata di sini juga area support sebelumnya, dan saya bablaskan lagi, area juga ini adalah area support sebelumnya. Kok jadi cantik ya? Di sini juga ternyata area support sebelumnya juga. Kita lihat lagi ya, kita cari lagi. Oh, ini ini bukan kebetulan ya, ini ternyata emang seperti itu ya. Dari gapnya ini sendiri udah terbentuk di ini ya, di support resisten sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kita masih ada kemungkinan untuk dapat untung dari saham DMAS ini ketika kita sudah mulai cicil masuk di sini sekarang, dimana seperti pola-pola sebelumnya, ketika sebelum exit dia akan diakumulasi dulu atau di markup dulu. Misal seperti ini ya, dia sampai di sini ya, exitnya kan di sini. Nah, di sini dia sudah mulai di markup sini dan naik sampai sini, dan kemudian ketika di masa exitnya dia sudah amblas jualan. Jadi kita bisa ambil curi start sekarang. Jadi sebelum masa exitnya kita bisa jualan dulu. Oke, seperti itu. Kalau dari RSI sendiri di sini kemarin saya buatkan RSI bullish ini ya, divergent ya, ada bullish divergent di mana harganya turun tapi di sini RSI-nya malah naik. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia beneran naik betulan atau enggak sampai ke area sini atau enggak. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham ESIP. Ini kemarin saham ESIP ini sempat saya beli ya, kemarin di mana dia saya beli di harga 107, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya ya. Di sini resisten di breakout dan kemudian retest di area sini dan kemudian retest lagi di sini dan kemudian sampai ke resisten downtrend. Ini harapan saya ketika di sini kemarin dia sudah muncul candle inverted hammer di sini. Harapan saya dia bisa sampai ke area resisten downtrend ini minimalnya, atau maksimalnya bisa sampai ke sini ya. Jadi sekitar harapan saya sampai ke 50%. Tapi ternyata di sini dia turun di sini di tanggal 21 dia ngejebol, atau bukan ngejebol ya, masih tertahan sebenarnya di area support ini, tetapi di tanggal 22 nya kemarin dia langsung openingnya langsung di bawah, langsung di sini openingnya langsung di harga 93 ya. Kemudian dia sempat naik sampai harga 102 dan kembali kempes lagi di bawah area support nih. Jadi secara tidak langsung saya harus cut loss dan saya kehilangan sekitar berapa persen itu, sekitar 10% sendiri. Untungnya saya masuk baru sedikit ya kemarin, jadi masih ringan lah. Oke, jadi untuk ESIP ini sendiri dia sekarang sudah ngejebol area supportnya. Jadi kita lihat lagi, kita cari lagi dia akan kemana. Coba kita lihat di sini sendiri. Oke, kalau dari trennya sendiri dia masih uptrend ya, sebenarnya masih uptrend. Masih uptrend dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 nya. Nah di sini jadi harapan kita pertama ada garis support uptrendnya ini ya, apakah dia sampai di sini akan kembali mental ke atas, ataukah di sini di garis MA200 ini apakah dia akan mental ke atas. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu aja dari actionnya dari di dua garis ini, apakah dia di garis trendline uptrendnya ini dia akan terpantul, ataukah di garis MA200 ini akan dia kembali lagi ke terpantul. Coba kita cari lagi area strukturnya, support strukturalnya. Oke, di sini ya. Di sini ada area resisten, di sini juga ada area resisten. Oke, jadi kita bisa tunggu aja di tiga area ini apakah dia kembali mantul atau kembali ngejebol ya. Jadi kalau saya kemarin saya putuskan saya cut loss di situ karena apa? Karena kalau saya harus cut loss di sini, di maksimal sini saya harus sudah kehilangan sekitar 28% ya. Udah maksimal itu udah banyak banget 28%. Kalau saya masukin dana 10 juta aja saya harus kehilangan sekitar 2.800.000 kalau saya harus cut loss di area sini. Jadi saya keluar aja dulu di sini ya, nggak masalah karena cuma segitu. Tapi kalau ternyata saya tunggu sampai dia sampai ke area sini dan ternyata saya harus cut loss lagi, jadi sudah sangat-sangat lebar ya uang yang harus saya keluarkan. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin masuk ke saham ini saya hapus aja dulu. Nggak usah saya hapus ya. Oke, jadi di sini kita bisa pertimbangkan dia di area ini ya, apakah dia mantul lagi di area 3 area ini atau dia juga ngejebol area ini. Oke, jadi sekarang juga kalau mau masuk sekarang juga risk rewardnya juga udah terlalu tebal ya. Oke,
Coba saya mau lihat dari broker summary-nya kemarin. Saham ESIP tanggal 22. Oke, tanggal 22 kemarin kalau dari domestik sendiri ada guyuran ya, ada istilahnya ada distribusi, tapi kalau dari asingnya sendiri kemarin net buy ya, sebanyak 71 juta untuk total transaksinya. Oke, jadi di sini kita akan pantau dulu saham ini kalau secara trennya masih bagus, apakah garis EMA 50 ini untuk pilihan terakhirnya dan area ini apakah dia bisa memantulkan lagi ESIP ini ya, atau di sini dia sudah mulai membentuk pola downtrendnya. Oke, dimana kalau kita lihat sendiri secara kasarannya di sini juga sudah terbentuk higher low ya di sini. Higher-nya semakin lama semakin turun. Apakah dia di sini emang sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan emang terbentuk pola downtrendnya, dimana di sini pertama sudah terkonfirmasi dia sudah breakdown dari area atau dari garis MA 50-nya ya. Oke, ini saya hapus saja dulu. Oke, biar bisa nanti kelihatan jelas dia mantul atau enggak dari area resisten, area support uptrendnya ini dan area ini, dan juga area garis MA 200-nya seperti itu untuk saham ESIP ini. Oke, jadi seperti itu ya, sudah 10 saham yang saya analisis hari ini. Itu adalah saham-saham by request kalian dari subscriber saya yang minta di analisis dari 10 saham ini. Di sini sudah saya penuhi semua. Jadi untuk kalian yang nantinya masih mau juga atau mau dibuatkan video-video seperti ini, kalian bisa komen di postingan saya seperti ini ya, di bagian komunitas ya, bagian komunitas. Tab komunitas ini kalian pilih aja dan kalian bisa komen-komen di video saya seperti di postingan saya yang seperti ini. Oke, dan kalian juga saya ingatkan kembali yang belum subscribe channel ini, belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk kalian juga yang belum gabung di grup WhatsApp saya, bisa masuk ya di grup WhatsApp saya. Jadi kita setiap hari kita ada live chat, jadi kita lihat saham-saham yang bagus dan ada juga diskusi-diskusi singkat untuk melihat saham apa yang menarik di hari itu atau di hari ini, di hari open market seperti itu. Oke, jadi kemarin pembahasan kita ada LSIP ya, bahas LSIP, dimana sebelumnya juga saya sudah kode ya untuk saya sedang hold saham LSIP ini. Oke, di sini ya saya tanya LSIP kemarin ada yang ambil nggak? Terus kemarin ternyata ada yang ambil di harga 1370, sedangkan LSIP sendiri kemarin closingnya di harga 1440, berarti 1370 itu sal ambil di harga 1370, jadi sudah hampir profit sekitar 5% ya, dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga 1500 di harga area resisten ini sebelumnya. Dan kalau di harga ini juga dia berhasil breakout, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini untuk LSIP sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, linknya nanti ada di bawah, cari aja di deskripsi video ini. Jadi kalian tinggal klik aja dan kalian akan otomatis masuk ke dalam grup ini. Oke, tentunya di sini kita belajar bareng-bareng dan di sini juga kita diskusi bareng-bareng. Jadi nggak ada guru di sini, nggak ada guru, kita semuanya di sini belajar sama-sama. Saya juga masih belajar, saya juga masih membutuhkan bantuan kalian untuk mencari saham-saham yang menarik. Oke, jadi sekian aja dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, dan jangan lupa like dan share dan komen terserah apa aja di bawah ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini sendiri. Oke, sekian aja dari saya. Maaf sebelumnya kalau video ini terlalu panjang, tapi kita biar lengkap ya analisisnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.